Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Namen Turjana dari Akademi Kebidanan Singkawang. Di sini saya selaku debater 2, saya akan menanggapi mengenai mosi 2 dan video yang telah diberikan oleh panitia, di mana mengenai bahwa pihak sekolah cukup untuk memberikan hukuman pada pihak bullying yang dilakukan pada siswanya di luar sekolah. Nah, menurut saya di sini saya kurang setuju dengan pendapat tersebut, di mana bahwa karena yang pertama, wewenang pihak sekolah dalam mengatur dan mengawasi hal tersebut itu terbatas, yaitu hanya pada jam kerja sekolah dan juga saat berada di lingkungan sekolah. Apabila anak tersebut sudah berada di luar sekolah dan di luar jam sekolah, maka anak tersebut pihak sekolah sudah tidak memiliki tanggung jawab, sudah tidak memiliki wewenang penuh terhadap anak tersebut, sehingga apabila terjadi kasus-kasus seperti perundungan yang dilakukan oleh anak tersebut di luar sekolah dan di luar jam sekolah, dalam hal hukuman ataupun sanksi terhadap anak tersebut tetap menjadi tugas dan wewenang terhadap lembaga swadaya masyarakat yang ada di lingkungan serta pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, karena apabila hanya sekedar dari pihak sekolah, efek jera dan juga pembelajaran yang akan diterima oleh anak tersebut kurang maksimal atau kurang memberikan efek jera, sehingga anak tersebut akan berpikir, oh, dengan perilaku seperti ini paling hanya pihak sekolah saja yang akan memberikan hukuman kepada saya dan tidak ada efek yang begitu besar terhadap dirinya, terhadap apa yang sudah dia lakukan begitu. Kemudian yang kedua, di mana pihak kasus pembulian atau kasus perundungan ini sudah ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur mengenai hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh kepada pelaku, di mana hal tersebut dititik beratkan pada ringan dan beratnya atau seberapa beratnya perilaku perundungan yang dilakukan oleh anak tersebut, di mana mengenai pengelasan terhadap berat atau ringannya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, di mana pihak sekolah dalam pengelasan berat ringannya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak tersebut itu kurang mengetahui secara dalam, sehingga tidaklah cukup jika hanya pihak sekolah yang memberikan hukuman atau memberikan sanksi terhadap perundungan yang dilakukan oleh siswa di luar sekolah. Selain itu, hal tersebut dibuktikan bahwa di mana kasus perundungan itu sudah diatur dalam undang-undang. Salah satunya itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, itu sudah masuk ke dalam kasus perundungan. Kemudian pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak ada pembatasan apa saja yang tergolong secara kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik maupun psikis terhadap seseorang anak, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam tindak kekerasan atau tindak perundungan. Nah, dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa dari pengelasan perundungan itu ada tingkatan-tingkatannya, dan juga untuk sanksi atau hukumannya juga akan berbeda-beda. Kemudian pada pasal 345 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur bahwa barang siapa yang sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan atau memberikan sarana kepadanya untuk melakukan tindakan bunuh diri, maka diancam pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu menjadi bunuh diri. Nah, dari pasal tersebut kita simpulkan bahwa apabila bullying tersebut yang dilakukan oleh si anak di luar sekolah tadi sampai menjuruskan pada si korban melakukan tindakan bunuh diri, maka ancaman hukumannya adalah akan dikenakan hukuman atau ancaman menurut undang-undang, yaitu akan dipenjarakan. Sedangkan apabila kasus tersebut terjadi, pemenjaraan tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, hal itulah mengapa perlunya tetap ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, tidak hanya cukup oleh pihak sekolah saja. Jadi tetap perlu penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Meskipun anak tersebut berstatus sebagai siswa di satu sekolah, namun
perilaku yang dilakukan perundungan tersebut sudah berada di luar lingkungan sekolah, begitu. Jadi pihak sekolah tetap memiliki wewenang untuk memberikan hukuman, namun tidak cukup jika hanya pihak sekolah, namun tetap memerlukan penanganan atau hukuman yang diberikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengetahui pengelasan tingkat berat atau ringannya kasus perundungan tersebut pada saat pelaporan, maka polisi membutuhkan informasi yang jelas-jelasnya. Oleh karena itulah mengapa pada saat pelaporan polisi menanyakan berbagai hal atau banyak hal mengenai kasus yang dilaporkan. Hal itu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sedetail mungkin untuk bisa mengklasifikasikan berat ringannya kasus tersebut, kemudian mengklasifikasikan ke arah mana kasus tersebut akan dibawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bukan bermaksudkan untuk mempersulit pelaporan yang dilakukan oleh si korban ataupun keluarga korban. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dari pihak kepolisian atau pihak berwajib itu masih beranggapan bahwa kasus perundungan itu merupakan kasus yang sepele. Itu sangatlah tidak benar, begitu. Karena sudah jelas ada peraturannya, kemudian ada SOP yang harus dilakukan oleh kepolisian apabila ada pelaporan yang masuk ke pihak mereka. Mereka tidak bisa menerima dengan mentah-mentah saja laporan tersebut. Mereka harus menerima informasi yang sedetail mungkin sehingga mereka harus menanyakan berbagai hal mengenai kasus yang dilaporkan untuk dapat mengklasifikasikan undang-undang mana yang harus diberlakukan pada kasus tersebut. Jadi tetap harus diperlukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kesimpulan dari tanggapan saya yang pertama, saya tidak setuju dengan mosinya bahwa cukup sekolah saja memberikan hukuman, namun kepada siswa yang melakukan perundungan di luar sekolah, namun tetap memerlukan penanganan dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Kemudian saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan pada video bahwa kasus pelaporan perundungan masih dianggap remeh oleh pihak kepolisian atau pihak berwajib. Hal itu sangat tidak benar karena sudah jelas, sudah ada bukti perundang-undangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.